Halo sahabat Momikis, kembali lagi di channel Momikis. Kali ini kita akan membahas sesosok makhluk yang tak kasat mata yang hidup berdampingan dengan manusia, yaitu setan. Nama-nama setan serta tugas-tugas dari setan itu sendiri menurut agama Islam. Yuk kita simak cerita selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setan merupakan makhluk yang hidup berdampingan dengan manusia. Jauh sebelum mengenal agama, kepercayaan manusia tentang makhluk halus telah lama muncul. Di dalam Islam sendiri, setan merupakan sifat yang menggambarkan keadaan makhluk yang jahat, membangkang, tidak taat, suka maksiat, suka melawan aturan, dan durhaka. Baik itu makhluk dari kalangan jin maupun dari manusia itu sendiri. Tak hanya dari kalangan jin, apabila manusia yang memiliki sifat-sifat tersebut juga dapat disebut memiliki sifat setan. Setan akan selalu mengiringi manusia untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menemani mereka di neraka. Setan senantiasa menyebarkan rasa dendam dan permusuhan dengan umat manusia, seperti yang tertuang dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 118-119. Artinya, Allah melaknatnya. Dia, setan, berkata, "Aku benar-benar akan mengambil bagian-bagian tertentu dari hamba-hambamu. Aku benar-benar akan menyesatkan mereka, membangkitkan angan-angan kosong mereka, menyuruh mereka untuk memotong telinga-telinga binatang ternaknya, hingga mereka benar-benar memotongnya, dan menyuruh mereka mengubah ciptaan Allah hingga benar-benar mengubahnya. Siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, sungguh telah menderita kerugian yang nyata." Mengutip dari buku seri Makhluk Gaib, Setan dalam Al-Quran oleh Quraish Shihab, makhluk halus dalam pandangan manusia ada bermacam-macam. Ada yang tidak dapat dilihat sama sekali, ada yang menampakkan dirinya pada orang-orang tertentu melalui mantra atau jimat, ada juga yang merasuk pada sesuatu sehingga siapapun berkesempatan melihatnya. Setan merupakan musuh yang nyata bagi manusia, sesuai dengan surat Al-An'am ayat 112, yang artinya, "Demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia." Quran Surat Al-An'am ayat 112. Salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada manusia adalah memberinya peringatan agar berhati-hati menghadapi tipu daya setan. Sesungguhnya, setan muncul di segala sudut kehidupan manusia. Ia menyusup melalui sel darah manusia, mengelabui setiap informasi yang dikirim oleh panca indera ke otak lalu ke hati, yang merupakan benteng pertahanan terakhir. Menurut ajaran Islam, terdapat nama-nama setan yang dibedakan berdasarkan tugasnya. Seorang pakar tafsir terkemuka, Imam Mujahid, sebagaimana dikutip Syekh Abdul Rauf Al-Manawi, menyebutkan bahwa iblis memiliki keturunan dan prajurit yang terstruktur rapi. Mereka bekerja sesuai bidangnya masing-masing. Berikut ini adalah penjelasannya. Nama setan yang pertama adalah Al-Sabru. Makhluk satu ini selalu berurusan dengan segala bentuk cobaan yang menimpa manusia. Setiap kali manusia mendapatkan cobaan, akan dibuatnya galau dan tidak sabar untuk menerima cobaan itu. Segala ekspresi berlebihan dikala mengalami musibah, seperti menangis histeris, depresi, mengamuk, dan tradisi jahiliyah lainnya berhubungan dengan pengaruh dari setan Al-Sabru ini. Yang kedua, Dasim. Dasim adalah setan yang bertugas untuk menghancurkan keharmonisan rumah tangga pasangan suami istri. Dasim ini memiliki dua tugas yang diembannya. Pertama, ia bertugas mempengaruhi penghuni rumah agar ketika ia masuk rumah tidak mengucapkan salam dan menyebut asma Allah. Kedua,
mengobarkan rasa benci di antara pasangan suami istri, sehingga akan terjadi perceraian. Dapat semakin terasa jika sang suami tidak mengucapkan salam kepada keluarganya saat hendak masuk ke dalam rumah. Jika tujuannya sudah tercapai, maka Dasim akan tertawa terbahak-bahak karena berhasil membisikkan hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu Jalanbur. Jalanbur adalah setan yang bertugas di pasar-pasar untuk mengobarkan pertengkaran, caci maki, perselisihan, serta pembunuhan di antara manusia. Tugas pertama mereka adalah membuat pedagang atau pebisnis melakukan kecurangan dan penipuan. Lalu yang kedua, mereka juga memiliki tugas untuk membuat manusia menjadi boros dan suka menghambur-hamburkan uangnya. Apabila kita tidak sadar telah berbelanja yang tidak sebetulnya kita butuhkan, maka berhati-hatilah. Berarti setan ini terus menggoda untuk lapar mata. Janji-janji palsu pedagang kepada konsumen juga merupakan salah satu tipu daya dari Jalanbur. Yang keempat, Walhan. Walhan ini bertugas mengganggu manusia saat bersuci. Walhan juga memiliki tugas untuk mengacaukan ibadah, terutama pada saat wudhu dan sholat. Setan Walhan akan membuat manusia ragu-ragu dan was-was saat sedang bersuci, seperti sedang wudhu, mandi, atau kegiatan lainnya. Bahkan menggunakan air dengan boros atau berlebihan juga merupakan salah satu pengaruh dari Walhan. Yang kelima yaitu Kanzab. Jika ada rasa malas yang menyerang manusia saat ingin menunaikan ibadah sholat wajib, itu merupakan salah satu hasil ulah dari setan Kanzab. Disebutkan bahwa setan ini bertugas khusus untuk menggoda manusia agar tidak melaksanakan sholat, melanggar etika ketika sholat, dan melakukan hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Tugasnya ini mengganggu orang sholat dengan membisikkan kejahatan atau was-was dalam sholat agar tidak khusyuk dan semisalnya. Orang yang was-was dalam sholat adalah korban dari setan Kanzab. Yang keenam, Awar. Awar ini bertugas di bidang tindak asusila. Awar memiliki kemampuan untuk menghasut manusia mengikuti hawa nafsunya. Setan ini bertugas menggoda manusia untuk melakukan dosa besar seperti zina. Awar membujuk manusia untuk melakukan hubungan seks bebas dengan lawan jenis dengan menghadirkan syahwat yang tinggi. Biasanya setan jenis ini menggoda para pemuda yang sedang jatuh cinta dengan menciptakan suasana yang meningkatkan hawa nafsu. Awar mampu memberikan tegangan tinggi di bagian kemaluan para pria dan wanita untuk menambah gairah melakukan hubungan terlarang. 7. Tibir. Tibir adalah setan yang bertugas sebagai pembakar emosi manusia ketika sedang marah. Seseorang yang terpengaruh bisikan setan ini ditandai dengan mudahnya tersulut emosi dan amarahnya. Setan ini membuat hati tidak pernah merasa tenang dan merasa gelisah terus-menerus. Lantas, bila manusia tergoda akan setan ini, dia mudah sekali untuk marah, ngambek, memasang raut wajah cemberut terus-menerus. 8. Yaitu Masaud. Masaud ini memiliki tugas menyebarkan berita-berita dusta lewat mulut manusia. Setan Masaud ini bertugas merayu manusia supaya mengadu domba, mencela, mencaci, memaki, dan menyebar fitnah. Berhati-hatilah tergoda akan setan ini, maka bisa jadi keburukan yang zariyah, yakni selama itu bergulir maka kita akan dapat tabungan dosa dari keburukan. Bagi kamu yang suka berkumpul dengan teman-teman lalu gibah tentang keburukan orang lain, bisa jadi Masaud ada di sekitar kalian dan sedang mengganggu. Jika ini terjadi, maka tidak menutup kemungkinan akan timbul permasalahan dan akan menyebabkan perkelahian, permusuhan, serta saling mengancam. Nama setan yang ke-9 dan yang terakhir adalah Abyad. Setan ini disebutkan sebagai panglimanya para setan.
Sebab setan inilah yang menggoda bukan dari manusia sembarangan, melainkan para nabi, ulama, dan juga para wali. Bila tergoda oleh setan abjad ini, maka nantinya ia akan merasa menunjukkan kesombongannya dan merasa yang paling hebat. Nah, itulah 9 nama setan yang selalu menggoda umat manusia di berbagai kesempatannya. Namun, kita bisa mengalahkan tipu dayanya dengan cara meminta pertolongan dan perlindungan dari Allah, rutin memanjatkan doa perlindungan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 36 yang artinya, "Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Bisa juga dengan sering membaca ayat kursi dan berdoa ketika akan melakukan sesuatu dan setelah melakukan sesuatu. Dengan mengetahui nama-nama setan beserta tugasnya, diharapkan akan meningkatkan keimanan kita dan juga menghindarkan diri kita dari hasutan makhluk halus tersebut. Semoga kita semua terhindar dari godaan segala jenis dari setan yang ada dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkah kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.